Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Desti di pelajaran PAI. Nah, insya Allah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 11, yaitu bersuci atau toharoh. Nah, teman-teman boleh buka bukunya di halaman 49 ya. Nah, Bu Desti insya Allah akan menjelaskan slide by slide ya, kolom per kolom. Nah, insya Allah kita akan belajar hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 28 September tahun 2020. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bisa mengikuti pelajaran dari Bu Desti. Nah, kita langsung aja ya, mulai ya. Pelajaran ke-11 tentang toharoh, bersuci atau toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Toharoh biasa disebut dengan bersuci. Kenapa kita harus bersuci, Bu Guru? Karena Allah itu menyukai kebersihan, dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Allah akan menerima salat hambanya ketika dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 108, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersih. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Kita akan pelajari di bab ini. Kita lanjut ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah tentang menjaga kebersihan. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama adalah kita harus menjaga badan kita. Bagaimana Bu cara menjaga badan kita? Dengan mandi yang bersih, pakai sabun ya. Nah, dengan mandi yang bersih pasti teman-teman akan mendapatkan badan kita yang segar ya, tidak lengket. Coba kalau teman-teman gak mandi, pasti lengket banget ya badannya ya. Apalagi setelah main langsung tidur, aduh itu badannya lengket, gak mandi dulu. Nah, jangan dibiasakan seperti itu ya, harus mandi terlebih dahulu. Yang kedua adalah ada pakaian kita. Pakaian kita harus tetap bersih supaya nyaman ketika dipakai. Setelah dicuci, disetrika terlebih dahulu supaya lebih nyaman ya nak ya. Pakaian kita harus bersih juga dari suci dan dari hadas dan najis, karena jika pakaian kita terkena hadas atau najis, maka kita tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah tempat ibadah kita. Tempat ibadah kita, tempat sholat kita juga harus bersih. Jadi lantainya harus disapu, harus dipel, supaya teman-teman ketika sujud tidak bersin karena menghirup debunya ya. Jadi harus dicuci, harus dipel, harus disapu bersih. Oke teman-teman, lanjut. Yang kedua ada hadas. Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci menurut syariat. Contohnya buang angin atau kentut. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus bersuci dari hadas terlebih dahulu. Contohnya nih, teman-teman sedang sholat, kemudian ada bunyi kecil sekali, tapi kan itu buang angin ya, itu kentut ya. Nah, teman-teman harus segera membatalkan sholatnya. Jangan diem aja.
Gak ada yang denger ini. Tapi kan Allah Maha tahu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman buang angin ketika sedang sholat, segera dibatalkan sholatnya, ambil air wudhu dan melaksanakan sholat kembali ya. Tidak boleh biarkan saja, tidak ada yang melihat ini. Kan Allah Maha tahu ya nak ya. Nah, jadi harus berwudhu terlebih dahulu. Oke? Karena buang angin itu bisa membatalkan sholat dan membuat sholatnya menjadi tidak sah jika teman-teman tidak berwudhu kembali. Nah, kenapa harus bersuci dari hadas? Itu tadi, kalau kita tidak bersuci dari hadas, maka sholat kita tidak sah. Nah, hadas ada dua macam teman-teman. Yang pertama ada hadas kecil, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, atau pantat ya. Maaf ini bahasanya cukup sensitif. Nah, contoh buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Cara bersucinya yaitu dengan berwudu. Kemudian hadas besar yaitu hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Contohnya ibu yang baru melahirkan. Nah, cara bersuci dari hadas adalah bisa dengan berwudu, bisa dengan mandi, dan bisa dengan bertayamum. Berwudu itu yaitu membersihkan anggota badan tertentu dari najis dan hadas kecil dengan menggunakan air. Kemudian mandi yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan, dan bertayamum adalah mengusap anggota badan tertentu dengan debu atau tanah yang bersih untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Tayamum itu teman-teman pengganti wudu dan mandi. Boleh melakukan tayamum ketika tidak ada air dan teman-teman tidak bisa menggunakan air. Contohnya kakinya sedang sakit nih, sedang ada lukanya sehingga tidak bisa terkena air, maka boleh teman-teman bertayamum dengan debu yang bersih. Seperti itu. Cara bertayamumnya bagaimana Bu Desti? Cara bertayamumnya cukup tempelkan tangan kalian ke tembok. Tembok kan kadang ada airnya ya teman-teman ya. Nah, cukup tempelkan ke tembok, kemudian usapkan ke tangan cukup sampai ke pergelangan tangan saja. Kemudian langsung usapkan ke muka, cukup sekali, tidak usah 3 kali seperti kita wudhu ya. Seperti itu. Kemudian yang C adalah najis. Najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan dari pakaian, badan, dan tempat aktivitas. Nah, macam-macam najis. Yang pertama ada najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis yang terkena dari jilatan anjing, air liurnya anjing, teman-teman. Contohnya bagaimana Bu Desti? Contohnya nih, piring kalian atau gelas kalian tiba-tiba dijilat oleh anjing atau babi. Maka cara mensucikannya adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali. Dan yang pertama itu adalah dengan menggunakan tanah, dan yang ke-6 kalinya adalah dengan menggunakan air. Seperti itu ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila bejana kalian dijilat oleh anjing, maka kalian harus membersihkannya sebanyak 7 kali. Dan yang pertama kali kalian basuh adalah dengan menggunakan tanah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Contohnya adalah kencing anak bayi yang belum mengonsumsi makanan selain ASI ibu. Contohnya teman-teman punya dedek bayi, kemudian digendong. Nah, tiba-tiba dedek bayinya pipis. Nah, cara membersihkannya adalah cukup dipercikkan di bagian yang terkena najis tersebut. Cukup dipercikkan aja, nggak usah disiram pakai air yang banyak seperti itu, tidak usah ya. Cukup dipercikkan dengan air di bagian yang terkena pipis bayi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ada najis pertengahan atau najis mutawasithah. Contohnya adalah kotoran manusia dan hewan
termasuk air kencingnya ya, darahnya, nanah, serta bangkainya. Jika pakaian kita terkena salah satu dari contoh di atas, maka kita harus mencucinya dengan bersih. Dicuci dengan bersih sampai hilang bau dan warna dari kotoran tersebut. Nah, cara bersuci dari najis sebenarnya tidak jauh beda ya sama hadas. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan istinja. Istinja itu apa, Bu Desti? Istinja adalah membersihkan kubul atau dubur dari najis dengan menggunakan air. Air wudhu, air mandi, seperti itu ya maksudnya ya teman-teman ya. Contohnya setelah kalian melakukan buang air besar atau kecil. Kemudian istijmar adalah membersihkan kubul dan dubur dengan benda selain air. Bendanya suci dan tidak berbahaya ya nak ya. Contohnya adalah batu, daun, dan kertas. Jadi ketika teman-teman contohnya di toilet, biasanya di mall-mall ya kalau tidak ada air ya, toilet yang bagus lah, yang elit gitu, biasanya disediakan tisu. Nah teman-teman bisa menggunakan tisu apabila tidak ada air. Bendanya yang tidak berbahaya ya nak ya. Nah, tambahan pengetahuan, bersuci dari hadas dan najis dapat dengan air atau debu yang suci, boleh dengan benda yang suci pula, seperti daun dan tisu yang bersih, dapat pula menggunakan batu atau kayu yang tidak membahayakan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah kita wajib menjaga kebersihan diri, yaitu badan, pakaian, dan tempat ibadah kita selalu dibersihkan supaya nyaman ketika kita gunakan. Kemudian apabila kita terkena hadas atau najis, kita harus segera mensucikannya dengan menggunakan air wudhu, mandi, atau boleh dengan bertayamum. Nah, sekian yang bisa Bu Desti sampaikan. Semoga teman-teman paham ya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan soal latihan di buku paket PAI halaman 55-56. Jika sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke Bu Desti ya. Syukran, jazakallahu khairan telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.